Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah jalla jalaluhu fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang kami muliakan, di hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memfokuskan perhatian kita untuk sejenak mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk sebentar menyimak hadis-hadis yang dibacakan. Mudah-mudahan yang demikian menjadi penyemangat, menjadi pengingat bagi kita agar menjadi semakin bertakwa dan semakin bertakwa sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Pada kesempatan yang baik ini, khatib mengingatkan kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian, untuk antusias, untuk bersemangat mengumpulkan pundi-pundi ketakwaan, mengumpulkan sebab-sebab bertambahnya keimanan, dan serta menambah tabungan-tabungan amal kebajikan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang begini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa nasihat dan wasiat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita hidup di zaman digitalisasi. Kita hidup dengan tren setiap orang memiliki media sosial. Setiap orang memiliki gawai, ponsel dengan segala macam fitur dan aplikasinya. Kita hidup dengan kebiasaan untuk mengekspos, untuk mempublikasi, untuk membagikan segala macam bentuk, baik berupa tulisan, baik berupa audio, suara, ataupun berupa visual, ataupun video, dan lain sebagainya. Tanpa terkecuali hal-hal yang bersifat aktivitas kita sehari-hari. Bahkan lebih dari itu, hal-hal yang bersifat pribadi, privasi, ibadah, yang asalnya ibadah itu kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kian hari menjadi konsumsi publik, dinikmati banyak orang, diperuntukkan untuk orang banyak, disuguhkan untuk orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah kita, dengan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi, dalam menggunakan media sosial adalah sesuatu yang
kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Apa yang layak untuk kita bagikan? Apa yang pantas untuk kita kirimkan kepada keluarga, kepada teman-teman, bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Harus ada kebijaksanaan. Mana yang boleh disampaikan, mana yang harus dirahasiakan. Karena ternyata ada cara untuk kita meningkatkan kualitas amalan kita. Dan kata kuncinya ada pada kalimat merahasiakan ibadah kita. Para hadirin yang kami muliakan, kita hidup di dunia ini tidak menolak yang namanya kemajuan teknologi. Kita gunakan itu semua untuk membantu kita agar semakin baik dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk juga untuk mendukung tujuan kita hidup. Salah satu di antaranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar firman Allah dalam surah Al-Mulk di ayat-ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di dalam genggamannya lah seluruh kerajaan. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan Allah adalah Zat yang maha aziz, maha mulia, lagi maha mengampuni dosa. Itu artinya perhatian kita kepada kemajuan teknologi harus sejalan dengan tujuan Allah menciptakan kita. Agar kita beribadah kepadanya, agar kita punya tabungan amalan kebajikan. Dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fudail bin Iyad mengomentari tentang ayat ini. Mengomentari tentang apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik. Mana di antara kalian yang amalnya terbaik? Fudail bin Iyad bilang, amalan yang paling baik. Amalan yang dimaksud masuk kategori baik di sini adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya, yaitu yang paling ikhlas, yang paling tulus kepada Allah, dan juga yang paling tepat dengan panduan dan tuntunan, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang kita ucapkan tadi, bahwa ada cara untuk kita meningkatkan kualitas amalan kita sehingga menjadi masuk kategori terbaik. Amal yang baik itu dengan merahasiakan ibadah kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Coba sejenak perhatikan baik-baik hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal salehnya, untuk merahasiakan amal kebaikannya, maka hendaknya ia melakukan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu artinya meningkatnya kualitas amalan
bisa dipengaruhi bagaimana kita menyajikannya. Bisa dipengaruhi apakah kita mempublikasikannya, menyebarkannya, memberitahukannya, atau kita rahasiakan saja. Toh juga ibadah ini untuk Allah. Tidak ada kepentingannya untuk orang lain. Sedekah, kalau memang karena Allah, tidak perlu orang lain tahu. Zikir, kalau memang untuk Allah, tidak perlu orang tahu kalau kita sedang berzikir. Maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di antara keutamaan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu menjadi zikir yang paling agung? Karena la ilaha illallah bisa diucapkan secara rahasia. La ilaha illallah. Bahkan lisan seseorang, bibir seseorang itu tidak perlu bergerak ketika mengucapkan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah, zikir ini menjadi agung, menjadi mulia karena bisa dirahasiakan. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ada gerakan pada bibir kita. Subhanallah, ada gerakan pada bibir kita. Astaghfirullah, ada gerakan pada bibir kita. Namun la ilaha illallah adalah zikir yang agung karena dia bisa dirahasiakan. La ilaha illallah. Bahkan bibir bisa nyaris tidak bergerak ketika kita mengucapkan. Lihat bagaimana suatu amalan bisa menjadi agung karena dirahasiakan. Tidakkah kita juga sering mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumi la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang diberikan naungan, yang tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketujuh tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Apa yang dimaksud dengan terpaut? Yang dimaksud dengan terpaut adalah rindu, ingin ke masjid, ingin sholat berjamaah, ingin menghadiri khutbah Jumat, ingin membaca Al-Quran, menghadiri kajian di masjid, rindu. Dan kalau kita bicara tentang rindu, ini adalah amalan yang antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ada unsur kerahasiaan. Kemudian yang kedua, itu golongan yang Allah beri naungan di hari kiamat. Rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seseorang yang bersedekah yang bahkan tangan kirinya saja tidak tahu, bahkan anggota tubuhnya sendiri saja tidak tahu, apalagi orang lain. Artinya sedekah yang masuk kategori layak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah sedekah yang dirahasiakan, sedekah yang disembunyikan. Tak heran Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sirra sadaqatin tukhfi ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah yang sifatnya rahasia, sedekah yang sembunyi-sembunyi, mampu meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal sedekah, kerahasiaan yang melekat pada sedekah menjadikannya lebih mulia, bahkan layak diberikan ganjaran berupa naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
Kemudian golongan yang ketiga juga yang masih masuk dalam 7 kategori. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah yang menyendiri, khalian artinya menyendiri. Yang namanya menyendiri berarti bersembunyi, yang artinya dia merahasiakan zikirnya. Kemudian mengalir air matanya. Maka orang seperti inilah yang layak mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita rahasiakan. Sebagaimana dahulu dikisahkan di banyak-banyak kitab, seorang yang disebut dengan Ayyub Asy-Sikhtiyani. Beliau dikenal biasa melakukan yang namanya salat malam. Namun oleh keluarganya, kalau beliau dekat waktu azan, beliau mengeluarkan suara menguap seakan-akan beliau baru bangun, padahal beliau sudah melaksanakan salat tahajud. Ini usaha dari beliau untuk merahasiakan amalnya. Tidakkah kita pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdalas shalah salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sesungguhnya salat yang paling agung adalah salat seseorang di rumahnya. Kenapa di rumah? Karena ada unsur kerahasiaan. Ada ketersembunyian. Ini untuk salat sunnah. Maka demikian dengan amalan-amalan yang lain, kalau bisa kita jauhkan dari media sosial. Tidak perlu kita share kalau kita sedang menuntut ilmu. Tidak perlu kita bagikan kalau kita sedang berzikir, kita sedang umroh atau haji, kita sedang bersedekah. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya amalan tersebut para hadirin meningkat setinggi-tingginya, semulia-mulianya, karena kita merahasiakannya. Dan contohnya banyak sekali. Umar bin Khattab, Talhah bin Ubaidillah pernah membuntuti Umar bin Khattab yang keluar malam-malam. Umar bin Khattab masuk ke rumah salah seseorang. Kemudian Talhah bin Ubaidillah paginya memastikan apa yang dilakukan oleh Umar terhadap rumah tersebut. Maka ternyata didapati ada seorang wanita buta, tua renta. Yang ditanya apa yang dilakukan laki-laki pada malam hari yang datang ke rumah ini tadi malam. Beliau bilang, laki-laki tersebut secara rutin memberikan sedekah atau memenuhi kebutuhanku. Sengaja Umar bin Khattab keluar pada malam hari untuk memberikan sedekahnya agar tidak seorang pun mengetahuinya. Kemudian kisah yang lain masih banyak. Seperti suatu ketika salah satu di suatu daerah di Madinah, penduduknya mengaku mendapatkan bantuan entah dari mana. Kemudian seseorang meninggal, Ali bin Al-Husain meninggal dunia. Maka bantuan tersebut kepada sekelompok kaum terputus, maka sehingga disimpulkan Ali lah yang selama ini memberikan bantuan-bantuan ini. Dan ketika dicek, dilihat pundaknya ada memar dan diketahui bahwa beliau memang sering memikul bantuan-bantuan tersebut pada malam harinya. Dan semua amalan-amalan kita kalau bisa dirahasiakan maka rahasiakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du.
Para hadirin yang kami muliakan, hendaknya kemajuan teknologi, adanya media sosial membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Adanya kemudahan-kemudahan menjadikan kita semakin banyak amalannya, dan perlu kebijaksanaan dalam menggunakan ponsel kita, media sosial kita. Kita gunakan untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Kita mengingatkan atau menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan, dan jangan digunakan untuk mengumbar amalan. Yang khawatirnya ketika kita umbar amalan kita justru hangus, justru tak bersisa, justru menciderai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mulai hari ini kita menjadi seseorang yang bijaksana dalam beramal. Mudah-mudahan kita menjadi seseorang yang semakin bersemangat untuk menyembunyikan amalan kita sebagai bukti kejujuran kita dalam beramal saleh. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, terutama para sahabat dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini mari kita memperbanyak doa, memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal jannah jannatal firdaus jannatal lati fiha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahil akbar. Aqimis shalah.